إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita setiap Kamis genap ba'da maghrib. Saya akan membaca buku yang sudah juga kita bahas, 175 Jalan Menuju Surga, berselang-seling dengan kitab hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Jamaah yang Allah muliakan, ada satu hadis yang sangat panjang sekali yang dikutip oleh pengarang kitab dari jalan-jalan menuju surga yang paling utama. Tergambar dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Inna lillahi ta'ala malaikatun yatufuna fit turuqi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikatnya. Apa dan di mana tugas mereka? Yatufuna fit turuqi. Tugas mereka adalah keliling di jalan. Ya, ini hadis sahih. Jadi tugas mereka itu hanya mondar-mandir di jalan. Setiap jalan yang ada di muka bumi ini, di situ ada malaikat. Kerjaannya pindah-pindah, mondar-mandir di jalan. Yatufun, ini tawaf, ngelilingin. Ya. Apa tujuan mereka? Kenapa mereka mengelilingi jalan-jalan tersebut? Yaltamisuna ahlal dzikri. Mereka mencari majlis-majlis ilmu. Ya. Jadi dari satu jalan ke jalan yang lain, ya cari itu majlis-majlis ilmu. Di mana ada majlis ilmu? Ya. Keliling. Fa idza wajadu qauman, maka mereka mendapati satu kaum berkumpul di satu tempat, terlebih rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Yadhkuruna Allah azza wa jalla, yang dimana mereka di situ menyebut-nyebut nama Allah, dibacakan Al-Quran, bacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di majlis tersebut. Maka tanadaw, malaikat-malaikat yang ada di jalan tadi memanggil malaikat yang lainnya. Ya, dia panggil malaikat-malaikat yang lainnya. Halummu ila hajatikum, wahai para malaikat. Ya, dipanggil oleh malaikat yang tadi di jalan. Sini kalian, sini. Halummu ila hajatikum. Ya, inilah tujuan-tujuan kalian. Inilah ya apa yang kalian cari. Yang kalian cari adalah orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Saya sudah menemukannya. Sini kalian semua. Ya. Maka mereka kemudian mendekat, seluruh malaikat mendekat, yakni malaikat yang ada di jalan-jalan tadi. Fayahuffunahum biajnihatihim milas sama'id dunya. Maka mereka meletakkan sayapnya sampai sayap mereka itu tembus ke langit
terdekat. Karena langit ada 7 lapis. Jadi mereka bentangkan letakkan sayapnya, kemudian sayap itu tembus ke langit. Ini hadis sahih, bukan karangan manusia, dari Allah, disampaikan oleh Nabi. Ya. Fayas'aluhum rabbuhum. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu. Wa huwa a'lam, dan tentu Allah lebih tahu keadaan manusia. Pun demikian dengan keadaan seluruh malaikat. Allah bertanya, ya. Ma yaqulu ibadi, mereka yang duduk di majelis ilmu itu, apa yang mereka katakan? Ya. Apa yang terucap? Apa yang mereka dengar di majelis-majelis itu, majelis ilmu itu, majelis zikir itu? Qala, malaikat-malaikat yang memenuhi jalan itu menjawab, yaqulun yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Ya Allah, mereka, ya kita ini, ya, yang duduk di majelis ilmu ini, mereka mensucikanmu ya Allah. Mereka membesarkanmu, mengagungkanmu, dan memujimu. Makanya Nabi, Pak, Ibu yang Allah muliakan, kata Anas bin Malik, ketika kami duduk di satu majelis dengan Nabi, saya dengar-dengar Nabi mohon ampun sampai 100 kali. Ya, tuh Nabi kalau udah berada di majelis ilmu dengan para sahabat, Nabi sambil zikir kepada Allah. Ya, di antaranya adalah istighfar 100 kali. Saya hitung-hitung. Ya. Nah, kita ya mungkin ya sambil tasbih, sambil zikir. Ada juga yang sambil tidur-tiduran. Ya, tidak apa-apa. Tetap mendapatkan keutamaan, walaupun beda keutamaannya dengan yang serius sambil nulis apalagi dan sebagainya. Ya. Itu yang saya dengar ya Allah. Mereka duduk di majlis zikir, di majlis ilmu, membesarkanmu, mensucikanmu. Ya. Nah, karena itu majlis-majlis ilmu seperti ini harus bersih. Bersih dari memfitnah orang, bersih dari menggibah orang, apalagi majlis mimbar Jumat. Mimbar Jumat itu mengingatkan hari akhir, mengingatkan azab kubur, ya. Tidak menggibah, tidak memfitnah. Karena dulu itu ya, para orang-orang yang fanatik mazhab dulu, makanya kata ulama, ya, min asbab ta'akhuri mujtama' muslim, di antara sebab mundurnya umat Islam, di antaranya fanatik mazhab, ya, fanatik kepada pendapat fikih yang di situ ada perbedaan pendapat, kecuali dalam akidah. Makanya dalam akidah itu bukan perbedaan namanya, tapi perpecahan. Itu dalam akidah. Tapi ke dalam masalah fikih namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ya. Nah, dulu itu Pak, pengikut mazhab Syafi'i mengharamkan duduk sholat subuh di belakang mazhab Hambali. Haram hukumnya. Demikian juga sebaliknya. Pengikut mazhab Hambali, ini oknum tentunya, bukan ajaran. Dan ini oknum dari umat Islam. Dulu tuh sempat terjadi, ya, masa sudah tabi'in, ya, masih dekat dengan ulama mereka. Pengikut mazhab Hambali mengharamkan ikut sholat subuh kalau yang imamin pengikut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena tidak ada qunutnya. Haram, tidak boleh. Akhirnya sampai saling membunuh. Itu sampai saling membunuh. Persoalan fikih. Yang di situ ada ruang untuk berbeda pendapat. Tidak boleh bermakmum kalau imamnya suaranya bismillahnya tidak kedengaran. Tidak boleh. Demikian juga tidak boleh bermakmum kalau imamnya bacaan bismillahnya dikeraskan. Ya, sampai terjadi seperti itu dulu, ya, ratusan tahun yang lalu.
Nah, ini kata ulama min asbabi ta'akhuri mujtama' muslim, di antara sebab mundurnya umat Islam. Ya. Itu terbawa sampai ke majelis-majelis ilmu. Ya, sampai saling melaknat. Nah, tidak boleh. Majelis-majelis ilmu ini harus bersih. Apa? Mengagungkan Allah, membersihkan Allah. Jangan mengangkat diri. Sebab kadang-kadang penceramah mengangkat diri. Ya, saya ini, nah itu tidak benar. Majelis ilmu ini harus membersihkan Allah, harus mensucikan Allah. Itu yang saya dengar, ya Allah, kata malaikat. Ya, yusabbihunaka, yumajjidunaka, yukabbirunaka, wa yahmadunaka. Itu yang saya dengar di majelis ilmu mereka, ya Allah. Membersihkanmu, mengagungkanmu, memuji. Ya, makanya mohon maaf, kajian-kajian salaf itu ya tidak lepas dari qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Allah berfirman, Nabi bersabda, para sahabat berkata, ulama-ulama, kurang lebih ilmu, kajian-kajian salaf kurang lebih begitu. Tapi kalau kajian-kajian, ya Allah, kadang-kadang ada fitnah, kadang-kadang membanggakan diri, mengangkat diri. Nah, itu tidak menggambarkan untuk mensucikan Allah, tapi kadang-kadang membanggakan diri sebagai penceramah. Itu tentu tidak benar. Ya, Allah tanya kepada malaikat, mereka seperti itu membesarkanku di majelis ilmu, memujiku, mengagungkanku, kata Allah, hal ra'auni, subhanallah. Ini pasti Allah lebih tahu. Mereka membesarkan aku, apakah mereka sudah melihat aku, kata Allah. Ya. Nah, kalau kita cerita sesuatu, yakin sesuatu yang sudah kita lihat itu wajar. Ya, ini di sana bagus, cantik, pemandangannya indah. Kenapa? Saya sudah lihat. Ya, orang percaya, Pak. Tapi kalau kita cerita, bagus di sana. Ya, pokoknya harus kita ke sana. Kenapa? Bagus. Kata siapa? Kamu sudah pernah lihat? Saya juga dengar dari orang lain. Bisa-bisa nggak percaya kita, Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika cerita Isra Mi'raj banyak yang nggak percaya. Ya, karena nggak masuk akal. Satu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, ke Masjid Aqsa, Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah. Itu kan nggak masuk akal. Ya, Makkah sendiri ke Palestina kan hampir ribuan kilo jaraknya. Ya, kalau pakai pesawat, ya sekarang ya, mungkin kalau 1000 kurang lebih ya 2 jam. Ya, kecepatan pesawat kan berapa? 800 km per 1 jam. Ya, jadi kalau 1000 kurang lebih 2 jam. Nah, ini Nabi nggak ada pesawat dulu, onta, burak. Kenapa Nabi jalan dari Mekah ke Sidratul Muntaha? Berhenti dari Palestina. Dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Ratusan ribu mil jaraknya. Lebih tidak masuk akal. Nabi subuh cerita pagi-pagi, ini Muhammad gila. Ya, gila Muhammad. Tapi apa yang diceritakan oleh Muhammad? Selama yang cerita Muhammad pasti benar. Kata siapa? Abu Bakar. Makanya digelarin Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Kita dengarkan firman Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu. Nah, ini dia, linuriyahu. Jadi Isra Mi'raj Nabi itu satu sebagai hiburan kepada Nabi. Karena meninggal Abu Thalib dan Khadijah, Nabi sangat sedih. Akhirnya Nabi mencari penolong dakwah ke Taif. Ya, tapi yang ada Nabi dilemparin batu oleh anak kecil dan orang-orang gila. Itu penghinaan. Bukan orang-orang hebatnya yang lemparin Nabi, bukan. Bukan orang-orang gagah, bukan. Yang ngelemparin Nabi itu anak kecil dan orang-orang gila. Dibayar. Ya, sampai Nabi sembunyi. Ya.
Betapa sedihnya Nabi kita itu. Nah, pulang dari Taif, akhirnya beliau dihibur sebelum hijrah ke Madinah, namanya Isra dan Mi'raj. Allah perlihatkan kepada Nabi surga, Allah perlihatkan Nabi neraka. Nabi cerita besoknya, wajar Abu Bakar percaya. Karena yang menceritakannya sudah melihat surga. Nah, hadis ini, mereka membesarkanku, wahai para malaikat, apakah mereka sudah pernah melihatku? Belum pernah, ya Allah. Ya, karena apa, Pak? Kita di dunia ini terbatas, gak mampu kita. Seandainya Allah hadir ke muka bumi ini, gak mampu mata kita. Makanya nanti menjadi nikmat tertinggi di surga, melihat Allah. Quran surah Yunus 26. Ya, dan ada nanti di hari akhir orang-orang yang Allah tidak mau melihat mereka. Ya, saya ulangi. Kenapa kita tidak mampu melihat Allah di dunia? Kalaulah Allah juga hadir memperlihatkan dirinya di dunia ini, mata kita ini gak bakal mampu. Gak bakal mampu. Itu yang terjadi sama Nabi Musa. Pingsan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa sebatas bicara dengan Allah. Penasaran Nabi Musa ingin ngelihat Allah. Lihat ke balik gunung. Begitu dia arahkan pandangan, pingsan Nabi Musa. Gak mampu. Apalagi kita. Nah, di dunia tidak mungkin kita melihat Allah. Tapi nanti di hari akhir menjadi nikmat tertinggi di surga. Quran surah Yunus 26. Quran surah Al-Qiyamah. Ya. Setelah orang semua masuk surga, menerima mendapatkan fasilitas-fasilitas surga, lalu ditawarkan oleh Allah, kalian ingin tambahan apa lagi Allah? Ya, ternyata melihat Allah ini nikmat tertinggi. Ternyata Pak, Ibu, ada orang-orang yang Allah tidak mau melihat mereka. Allah tidak mau melihat mereka. Ya, Allah tidak mau mengajak bicara kepada mereka. Siapa mereka? Satu, Manan. Siapa Manan? Orang yang mengungkit kebaikannya. Saya pernah nolong orang. Ini kalau nggak ada saya kamu nggak bisa seperti ini. Itu namanya Manan. Kalau udah berbuat baik, lupakan. Seolah-olah kita belum pernah melakukan. Yang kedua, musbilu izarah. Ini orang yang membiarkan kainnya, celananya, sarungnya, jubahnya di bawah mata kakinya. Nah, yang ketiga adalah dayus. Apa dayus? Kepala keluarga yang membiarkan kemaksiatan anggota keluarganya. Dia biarkan. Tidak pernah ditegur. Nah, ini orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah. Ya, kan bisa jadi dia masuk surga. Ya, tetapi Allah enggan melihatnya. Padahal apa tadi? Melihat Allah dan dilihat oleh Allah adalah nikmat apa? Paling tinggi di surga. Nah, Allah tanya lagi. Ya. Bisa-bisanya mereka memuji aku seperti itu, kata Allah. Ya, padahal belum pernah melihatku. Ya. Subhanallah. Allah tanya, Pak, Ibu yang Allah muliakan. Bagaimana kalau sampai mereka melihatku, kata Allah. Bagaimana kalau sampai mereka melihat lau ra'auni? Bagaimana wahai malaikat? Kalau sampai mereka melihatku? Dijawab oleh para malaikat, lau ra'aika. Seandainya mereka yang duduk di majlis ilmu kita ini melihat Allah, kanu ashadda laka ibadatan, maka mereka akan lebih bersemangat lagi Allah beribadah. Ya, mereka akan lebih bersemangat lagi sholat tahajud. Kalau sampai kita melihat Allah, Pak, kondisi apapun kita akan tetap sholat tahajud. Satu malam satu juz itu sedikit, Pak. Itu kalau sampai kita melihat Allah. Ya, kalau sampai kita melihat Allah satu hari satu juz sedikit, sangat sedikit. Ya, kanu asyaddu ibadatan laka. Ya, mereka tidak akan pernah kelihatan di jalanan. Mereka tidak akan kelihatan di lapangan. Mereka tidak akan kelihatan di tempat nongkrong, kecuali mereka akan terlihat di masjid saja.
Itu kalau sampai kita melihat Allah, maka ini menjadi kemuliaan bagi kita, Pak. Menjadi keistimewaan bagi kita. Tidak melihat Allah di dunia, ya, dengannya kita bisa bekerja. Dengannya kita bisa olahraga. Kalau sampai kita melihat Allah, nggak bakal kita kerja, Pak. Ya, makanya orang-orang yang sudah sampai pada level tinggi, ya, itu sudah tidak ada selera dunianya dalam ibadah. Ada namanya Pak Abu Darda. Abu Darda itu tadinya pedagang. Dia punya Tuhan sendiri. Kemudian dia masuk Islam, dia merasakan nikmatnya ibadah. Datang sahabatnya Salman Al-Farisi. Assalamualaikum. Sambut oleh istri Abu Darda. Kaget Salman Al-Farisi. Ini kenapa kamu ini? Kenapa pakaianmu lusuh kayak gini? Ya. Jadi pokoknya pakainya lusuh. Mohon maaf ya keriput. Itu tuh temanmu Abu Darda udah nggak ada selera. Sudah ada tidak selera. Termasuk tidak ada selera kepada saya. Dia tidak mau mendatangiku lagi. Kenapa, Pak? Karena seleranya sholat malam. Seleranya sholat tahajud. Seleranya zikir. Seleranya baca Quran. Akhirnya dia tidak mau lagi mendatangi istrinya. Ya. Ternyata di zaman Nabi ada orang-orang yang diadukan kepada Nabi karena terlalu rajin ibadah. Itu, ya Rasul, gimana suami saya itu? Kenapa? Ya nggak mau menjimat saya, Rasul. Saya nggak pernah mandi junub. Dia juga nggak pernah mandi junub. Artinya dia tidak pernah mendatangi aku lagi, ya Rasul. Emang kenapa? Dia kerjaannya hanya sholat tahajud. Dia kerjaannya hanya baca Quran. Itu orang-orang yang yakin betul akan Allah. Ya. Nah, kita ini kan kadang-kadang, Pak, keyakinannya turun. Makanya baca Qurannya juga turun. Kadang-kadang keyakinannya turun. Makanya kadang-kadang sholat tahajudnya malas. Tapi seandainya kita melihat Allah, ya Allah, jam 12 malam kita udah bangun itu, Pak. Sampai suruh nggak bakal tidur lagi. Nyebut nama Allah aja kerjaan. Ya. Nah, ini hikmah. Hikmah kita tidak melihat Allah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Seandainya mereka melihat kamu, ya Allah, kata malaikat, ya, maka mereka akan lebih berharap lagi akan surgamu, ya Allah. Asyaddu raghbatan. Mereka akan lebih berharap lagi. Ya. Nah, makanya kematian itu disebut dengan keyakinan. Contoh surah Al-Hijr ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surah Al-Muddatsir. Ya, Allah menyebutkan mati dengan yakin. Kenapa, Pak? Ya, kenapa Allah tidak langsung menyebut sembahlah Allah sampai engkau mati? Tapi Allah mengatakan surah Al-Hijr ayat terakhir 99, sembahlah Allah sampai engkau yakin. Makna yakin apa? Mati. Kenapa Allah tidak menyebut kata mati, tapi menyebut kata yakin? Orang baru benar-benar yakin akan Allah sesudah dia mati. Orang baru benar-benar yakin adanya siksa kubur sesudah dia mati. Ya? Tapi selama kita hidup, kadang keyakinan kita turun. Makanya kadang orang korupsi. Nah, itu keyakinannya sedang turun. Ya. Makanya dia judi, ya, makanya dia riba. Itu keyakinannya sedang turun. Kalau sampai sangat rendah sekali, udah kerjaannya maksiat. Ya. Nah, karenanya pikiran saya, pikiran kita ini harus dipenuhi tentang Allah. Ya. Jangan pernah kosongkan pikiran kita tentang Allah. Jangan pernah kosongkan hati kita tentang Allah. Agar apa? Agar kita selalu diingat oleh Allah. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Ingat-ingat aku, kata Allah. Aku pun akan ingat-ingat kamu. Subhanallah. Orang yang memenuhi pikirannya tentang Allah, hatinya tentang Allah, maka Allah akan banyak mengingat dia. Ya. Nah, ternyata ini erat kaitannya dengan dunia. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ya,
Di dalam hadis yang lain Allah berfirman dalam hadis tafarraq ibadi, ya, penuhi hari-harimu untukku kata Allah, maka aku akan penuhi kebutuhanmu. Ya, ini hadis qudsi. Jadi orang yang memenuhi dirinya, pikirannya tentang Allah, insya Allah tidak akan kekurangan dunia. Loh, apa kaitannya zikir dengan rezeki? Apa kaitannya? Ya, bukankah Allah sudah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita kalau ingat-ingat manusia, ya, belum tentu dia ingat kita. Ya. Terus siapa 10 orang terkaya di Indonesia? Disebut habis waktu searching, padahal dia nggak kenal kita itu orang kaya itu. Ya. Siapa presiden paling hebat? Dicari, ya. Kita punya utang, nggak mau presiden kita bayar utang kita, Pak. Jangan-jangan utang negara juga banyak. Ya. Ngapain ngabisin waktu ngurus-ngurus itu? Lebih baik kita penuhi pikiran kita tentang Allah. Ya. Jamaah yang Allah muliakan. Allah pasti jamin kehidupan kita. Dengan syarat diantaranya penuhi waktu kita bersama Allah. Ya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Pasti, itu pasti jaminan dari Nabi. Bukan jaminan presiden, bukan. Kalau jaminan presiden kadang ada yang benar, kadang ada yang salah. Ya, mungkin ada keterbatasan. Ya manusia, tapi jaminan Allah tidak ada yang keliru. Pasti semua benar. Ya. Subhanallah. Makanya hanya ada satu jaminan yang pasti, jaminan Allah. Kalau jaminan dunia, jaminan manusia belum tentu. Ya, nanti dulu deh. Ya, nanti belum ada. Itu manusia. Ya, saya minjam uangmu ya, 10 hari saya bayar. Ini jaminannya. Sampai 10 hari, mohon maaf belum bisa saya bayar. Ya, itu manusia. Ya, itu manusia. Tapi jaminan Allah pasti. Ya. Nah, di antara kiatnya adalah penuhi pikiran kita tentang Allah. Ya. Makanya Nabi Idris itu, Pak. Nabi Idris dipuji oleh Allah. Kenapa? Kerjaannya apa Nabi Idris? Tukang jahit. Setiap dia masukin benang selalu menyebut Allah. Dia cabut benang menyebut Allah. Iya. Subhanallah. Nah, kadang-kadang kita ini jangankan dari hal-hal yang besar, kadang-kadang yang kecil saja. Kita keluar rumah nih, Pak. Keluar rumah, yang dicari apa? Google Maps. Ini yang macet mana? Padahal keluar rumah baca doa. Sebut Allah dulu. Dan doanya banyak sekali. Ya. Jadi kalau sampai mereka melihatku, kata Allah, kata malaikat, maka mereka akan lebih bersungguh-sungguh beribadah. Ya, seandainya bisa, subhanallah, itu enggak cukup 100 kali di pagi hari. Seandainya bisa 1000 kali, subhanallah bihamdi, itu kan 100 kali dibaca. Ya, seandainya bisa, waduh, 100.000 juga kuat kita, Pak. Tapi kan nggak boleh, Pak. Ya, karena ada zikir namanya zikir muqayyad. Apa zikir muqayyad? Zikir terikat. Terikat teks, terikat waktu, terikat jumlah. Ya, makanya kita sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan paling bagus baca Sayyidul Istighfar menurut kita. Tapi Nabi mencontohkan astaghfirullah 3 kali. Ya. Sebenarnya itu nggak cukup dalam pikiran kita. Ya, nggak cukup. Kenapa nggak 100 kali? Ya. Bagus dalam pikiran kita, tapi dalam standar sunnah tidak bagus. Standar sunnahnya berapa kali? 3 kali. Ya. Tapi seandainya mereka melihatmu, ya Allah, mereka akan lebih bersemangat lagi beribadah. Ya. Nah, Allah tanya lagi, Pak. Jamaah yang Allah muliakan. Selain mereka memujiku, selain mereka membesarkanku, apa yang mereka minta kepadaku? Ya. Apa yang mereka mohonkan kepadaku? Mereka
meminta surgamu ya Allah. Subhanallah. Mereka meminta surgamu ya Allah. Bagaimana kalau sampai mereka melihat surga? Apakah mereka telah melihat surga? Ya, mereka belum pernah melihat surga. Bagaimana kalau sampai mereka melihat surga? Kata Allah, "Lau annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talabaha." Seandainya mereka melihat surga ya Allah, maka mereka akan lebih berharap masuk surga. Ya, lebih pengen masuk surga dan lebih banyak doanya. Ya, makanya kita ini minta surga kan jangan kurang sehari 3 kali. Satu hadis Nabi katakan, "Man talabal jannata salasatan." Barang siapa yang minta surga kepada Allah 3 kali, maka surga minta kepada Allah, "Ya Allah, masukkan orang ini ke dalamku ya Allah." Ini hadis sahih. Karena apa? Surga, kata Allah. Allah tanya, "Kenapa engkau minta agar dia masuk ke dalam surga?" Karena dia minta surga 3 kali ya Allah. Man ista'adza minan nari thalasan, barang siapa yang berlindung dari neraka 3 kali, maka neraka sampaikan kepada Allah, "Ya Allah, bebaskan orang ini dariku." Allah tanya, "Kenapa wahai neraka?" Karena dia berlindung dariku 3 kali. Ya. Tapi seandainya kita melihat surga, ya kita akan tidak cukup 100 kali kita minta surga pada Allah setiap hari. Bisa-bisa 100 kali kita minta surga. Ya, makanya saudara, Bapak Ibu yang Allah muliakan, manfaatkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa, terutama di waktu sujud. Ya, perbanyak minta surga kepada Allah di waktu sujud. Ya, seandainya mereka melihat surga, mereka akan lebih banyak memohon surga kepadamu ya Allah. Nah, ikhwani wa akhwati, jamaah yang Allah muliakan. Nah, ini hikmahnya juga sama dengan hikmah tidak melihat Allah. Hikmah tidak melihat surga di dunia sekarang. Tapi nanti kita akan rasakan, karena insya Allah mudah-mudahan kita semua masuk surga. Ya, hikmahnya kalau sampai kita melihat surga, Pak. Ya, kalau sampai kita melihat surga, kita tidak akan mendatangi istri-istri kita. Ya, itu hadis Nabi. Ya. Lau ta'lamuna ma'lamu labakaitum katsira wala dhahitkum qalila. Seandainya kalian mengetahui apa yang sudah aku ketahui, maka kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Kalian akan pergi ke tempat-tempat tinggi minta surga kepada Allah. Ya, dan kalian akan meninggalkan berasyik-asyik dengan istri ala firashikum, kata Nabi, di atas ranjang-ranjang kalian. Itu hadis Nabi. Ya, seandainya kita sudah tahu secara langsung, lihat secara langsung tentang surga, kita tidak akan pernah tidur di atas ranjang. Kita tidak akan pernah mendatangi istri, kecuali kita akan selalu berada di atas sejadah. Ya, kita tidak akan pernah datang yang namanya ke puncak, nggak bakal. Kita tidak akan pernah datang yang namanya ke mana nih, ke Vietnam, ke negara yang maju sekarang mana ya, kecuali kita datangnya mondar-mandirnya ke Ka'bah. Ya, pulang dari Ka'bah, ngumpulin uang lagi, balik lagi. Seandainya kita sudah melihat surga. Tapi karena kita ini belum melihat surga, ya kadang-kadang semangat ibadahnya juga turun. Ya, kadang-kadang sholat malamnya juga turun. Ya, tetapi kita ini bukan malaikat. Hanya malaikat saja yang terus naik. Kalau sampai semangat kita seperti malaikat, malaikat berubah jadi manusia, kata Nabi. Dia akan jabat tangan kita. Sekarang kita sama, kata malaikat. Ya, tapi kita juga bukan syaitan. Syaitan apa? Syaitan yang terus turun. Ya, tidak pernah beriman, itu syaitan. Nah, kita tidak mungkin bisa jadi malaikat dan jangan sampai jadi syaitan. Artinya apa? Semangat ibadah, tapi pasti juga ada masa-masa kendor. Nah, ketika semangat kendor, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang mereka takutin?
Kata Allah kepada malaikat, tadi mereka melihat Allah, melihat surga. Mereka minta surga. Sebenarnya ngapain sih mereka duduk-duduk di majelis ilmu itu? Ya, karena mereka takut neraka ya Allah. Ya. Nah, kita yang datang ke sini ini orang-orang yang ingin masuk surga, betul Pak? Orang-orang yang datang ke sini ini insya Allah ini orang-orang yang takut neraka. Itu kata malaikat. Ngapain mereka duduk di majelis ilmu? Memang apa sih yang mereka takutin? Kan nggak mungkin kita Pak datang ke sini karena takut istri, nggak mungkin. Ya, kita ini ke sini karena takut neraka, takut neraka. Ya. Bagaimana kalau sampai mereka lihat neraka kata Allah? Padahal mereka belum pernah melihat neraka. Lau ra'auha, seandainya mereka sudah melihat neraka, kanu asyaddu minha firara, maka mereka akan lebih bersemangat lagi meninggalkan dosa. Dan mereka tidak akan pernah menggibah orang. Kecuali yang keluar dari mulutnya, astagfirullah, subhanallah, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Itu saja yang keluar dari mulut. Ya. Nggak ada manusia, nggak ada nyanyian, ya. Apalagi memfitnah manusia, apalagi menggibah manusia. Ya, seandainya mereka sudah lihat neraka ya Allah, kanu asyaddu minha firara wa asyaddu laha makhafatan, maka mereka akan lebih takut lagi tentang neraka. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Apa kata Allah, Pak? Kalau begitu adanya, kalau demikian adanya wahai malaikat, mereka di majlis ilmu duduk membesarkanku. Mereka duduk di majlis ilmu karena ingin masuk surga. Mereka duduk di majlis ilmu karena takut neraka. Saksikan wahai para malaikat, kata Allah. Ya, saksikan. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Subhanallah. Saksikan wahai para malaikat. Mereka-mereka yang duduk di majlis ilmu itu sudah aku ampuni dosanya. Ini kata Allah, Pak. Ya, yang kita ini ya tentu tergantung niat kita. Ya, karena orang di hari akhir dibangkitkan sesuai dengan niat. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua datang ke sini karena 3 perkara tadi, bukan karena yang lain. Ya, emang kita ke sini dapat apa? Cuma dapat air, itu pun air kecil, Pak. Ya, kalau ada Haji Edi bawa kopi, ya, nah besok-besok bawa makanan, ya, subhanallah, ya, cuma dapat air, ya. Apa karena ini ya Allah kita punya uang 5.000 bisa beli lebih enak dari ini, ya. Kita duduk di sini bukan karena takut istri. Nah, mungkin kalau yang istrinya 3 mungkin, ya. Tapi Allah, kita ini duduk di sini karena takut Allah, pengen surga, takut neraka. Kalau demikian adanya, wahai para malaikat, saksikan malaikat. Dosa-dosa mereka sudah aku ampuni ya Allah. Begitu kita bangkit dari sini nanti ya Pak, itu kita sudah diampuni oleh Allah. Ikhwani wa akhawati jamaah yang Allah muliakan. Dan orang-orang yang bangun dari duduk itu min julasaihim la yasqa bihim, mereka tidak akan pernah binasa. Nah, apa pelajaran pentingnya walaupun sudah sangat jelas apa yang tadi saya sampaikan? Tentu yang pertama beriman kepada malaikat dengan diantaranya yakin bahwa mereka itu makhluk ciptaan Allah dengan jumlah paling banyak. Ya, malaikat itu jumlahnya banyak. Nah, masing-masing kita saja ini ada malaikat, ada raqib, ada atid, ada lagi malaikat depan, ada malaikat belakang. Ya, ada 4 malaikat, ada raqib, ada atid. Walaupun malaikat raqib itu bukan nama, ya, itu tugas. Seperti malaikat pencabut nyawa, apa namanya? Nah, itu bukan nama. Gak ada malaikat Israel dalam Quran hadis. Yang ada malakul maut. Jadi jumlah malaikat itu sangat banyak.
Ya, ada malaikat yang kerjaannya tadi di jalan aja. Ya, cuma kan kita nggak lihat. Tapi semua jalan itu ada malaikat. Ya. Langit 7 lapis ada malaikat. Ya, langit 7 lapis itu dipenuhi oleh malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak. Yang tahu hanya Allah. Ya, dan malaikat ini besar-besar. Ya. Yang kedua, malaikat ini nggak pernah bosan. Ya, nggak pernah bosan. Kalau kita ya olahraga hari Sabtu udah bosan kadang-kadang kita. Nah, malaikat keliling jalan nggak pernah bosan. Ya, istirahat dulu nggak ada malaikat. Nah, ini pelajarannya kata ulama, meniru semangat ibadah para malaikat. Walaupun nggak bakal bisa kita seperti itu. Ya, nggak bakal bisa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan pergi ke majelis ilmu. Ya, keutamaan pergi ke majelis ilmu. Dari sekian banyak perkara-perkara yang akan memudahkan kita masuk surga, datang ke majelis ilmu adalah di antara perkara besar di dalam agama. Maka, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau bukan karena 3 perkara, saya tidak mau berlama-lama tinggal di dunia. Artinya lebih baik saya meninggal. Apa 3 perkara itu? 1, ketemu orang saleh. Duduk dengan orang saleh. 2, menyibukkan diri dengan ilmu. Dan yang ketiga, berlama-lama dengan sholat malam. Kalau bukan karena 3 perkara ini, lebih baik saya meninggal, kata Imam Asy-Syafi'i. Dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya namanya Miftah dari Sa'adah. Nah, karena itu majlis ilmu adalah sebab besar mudah kita masuk surga. Sebabnya yang terakhir, majlis ilmu disebut, terutama masjid disebut raudhah. Raudhah secara fisik hanya ada 1 di dunia, 1 bagian di Masjid Nabawi. Nah, untuk sekarang Pak, sejak Covid, masuk raudhah harus pakai tasrih namanya. Tasrih. Ya, harus pakai tiket. Itu pun antri. Ya, kita berangkat dari Indonesia, Pak, belum tahu kapan jam kita masuk ke raudhah. Ya, orang kalau umroh tidak dapat raudhah itu ngamuk, Pak. Karena saya pernah ngalamin. Ngamuk di grup. Ini umroh enggak. Pokoknya kalau sampai tidak ke raudhah, umroh saya tidak sempurna. Padahal kan tidak menjadi bagian raudhah dengan umroh. Ya, karena umroh itu semua adanya di Mekah. Tapi begitulah, orang pengen sekali ke raudhah. Nah, kenapa disebut raudhah? 1, raudhah ini sama dengan Hajar Aswad. Sama dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu langsung dari surga dan akan dikembalikan di hari akhir di surga. Raudhah dan Hajar Aswad. Makanya orang yang pernah duduk di situ dimudahkan ke surganya oleh Allah. Sama seperti orang yang pernah mencium Hajar Aswad. Makanya kalau tidak bisa mencium Hajar Aswad, dipegang. Kalau tidak bisa dipegang, pakai tongkat. Kalau tidak bisa pakai tongkat, melambaikan tangan. Tangan yang udah mengangkat tangannya untuk Hajar Aswad jadi saksi di hadapan. Iya. Demikian juga dengan raudhah. Orang yang pernah duduk di raudhah, raudhah itu akan dikembalikan oleh Allah nanti di surga. Yang pertama, yang kedua, orang ya kenapa disebut raudhah? Raudhah itu bahasa Arabnya taman. Karena orang yang duduk di raudhah itu, Pak, nggak mau pindah. Makanya orang umroh sekarang dibatasi paling lama 25 menit. Duduk di raudhah ibadah doa itu paling lama sekarang 25 menit. Nah, begitu udah mau masuk 25 menit datang askar ngusir. Ya haji, ngusir. Apa kerjaan orang Indonesia, Pak? Ngumpet, Pak. Ya, atau sujudnya dibikin lama padahal tidak sujud sholat. Biar apa? Dia tidak ingin keluar dari raudhah. Ada perasaan nyaman. Karena seolah-olah dia sudah berada di surga. Itu raudhah. Al-Kahfi 104.
Orang kalau sudah berada di surga nggak pengen. Beda sama neraka. Sama dengan Raudhah di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita datang ke situ. Ya, mau 1 jam, 2 jam, nggak mau kita keluar, Pak. Contoh jadi sampai diusir, ya, sampai diusir. Itu diusir di depan, mundur ke belakang. Ada askar dari belakang, mundur lagi, maju lagi. Walaupun itu ya akhirnya tetap diusir. Apa maknanya? Raudhah itu orang merasa nyaman di dalam. Nah, yang ketiga disebut raudhah karena datang ke situ adalah bagian dari upaya datang ke surga. Secara fisik adanya di Masjid Nabawi, tetapi secara nama dan keutamaan didapatkan di mana saja, di masjid-masjid yang mengadakan majlis ilmu. Makanya majlis ilmu juga disebut apa? Taman dari taman surga. Ya, kemarin saya ceramah di Kebayoran Lama, istri saya ketemu ibu-ibu, cerita ibu-ibu itu. Saya sebelum ke sini sudah ikut kajian di Sumarekon Bekasi. Habis dari Sumarekon kajian jam 10 langsung ke Kebayoran Lama ikut ceramah saya. Habis dari Kebayoran Lama ikut kajian di Blok M Nurul Iman. Jadi 3 tempat dia datengin. Kenapa orang seperti itu? Karena dia sudah merasakan nikmatnya duduk di majlis ilmu. Apalagi kalau majlis masjid kita ini seperti ini, kurang nikmat apa? Karpetnya tebal, AC-nya, cuma kurang kopinya saja ini. Ya, kurang minumannya, ya. Sebab kadang-kadang di masjid-masjid itu habis sholat subuh ada kajian, ada makan bersama. Mudah-mudahan nanti begitu di sini, ya. Insya, makanya tadi saya sampaikan ke jamaah, mudah-mudahan ke depan kajian Kamis ini sebelum kita kajian adakan dulu buka bersama. Ya, insya Allah begitu nanti. Jadi ada buka bersama. Insya Allah begitu Pak Haji ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Pak Haji Edi umurnya panjang. Kita semua diberikan umur panjang oleh Allah SWT. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita keterbatasan kita. Keterbatasan kita. Terutama keterbatasan panca indera. Ya. Nah, mungkin sampai di sini 1-2 pertanyaan mungkin ada, kalau tidak ada kita cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jika tidak ada kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan selanjutnya membaca kitab Riyadhus Shalihin. Jadi setiap pekan genap kita membaca Riyadhus Shalihin dan hadis buku 175 jalan menuju surga. Di tempat ini kita berkumpul, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita semua di surga. Mohon banyak maaf, barangkali ada hal-hal yang keliru, pasti ada kesalahan. Mudah-mudahan dosa-dosa saya, dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah.